Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 9. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dewa Assassin kini memerintahkan para prajurit untuk segera berangkat menuju klan naga untuk mempertahankan keagungan dari surgawi. Karena Dewa Assassin merasa harga diri klan naga telah diinjak-injak oleh penyerangan yang dilakukan naga beberapa waktu yang lalu. Para prajurit pun kini mengangkat tombaknya dan mereka berteriak, pertahankan surga, ratakan naga ke tanah. Itu yang dikatakan para prajurit surga dengan penuh semangat. Yutao dan Dewa Rulai kini melihat mereka dari jarak jauh dan Yutao pun bertanya pada Dewa Rulai, Dewa Tathagata, ini sungguh luar biasa. Apakah Dewa akan benar-benar berperang dengan naga? Dewa Rulai pun membenarkan perkataan dari Yutao dan Dewa menganggap tidak ada yang bisa menghentikan hal ini. Dewa Rulai pun kini mengatakan pada Yutao bahwa prajurit surga sangat bersemangat untuk melakukan peperangan ini. Dan tampaknya di surga hanya Dewa Rulai dan Yutao yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Dewa Assassin ini. Para jinggang pun kini juga sudah bersiap akan mengikuti peperangan. Dewa Rulai juga mengatakan bahwa surga telah terluka parah oleh pertempuran cahaya melawan kegelapan dan mereka seharusnya memulihkan diri. Tapi di bawah kepemimpinan dari Dewa Assassin, surga malah akan melakukan penyerangan keempat suku naga. Dan hasil dari peperangan ini sungguh tidak ada yang bisa menduganya, kata Dewa Rulai pada Yutao. Dewa Rulai juga menganggap bahwa naga telah memprovokasi surga sehingga menimbulkan peperangan ini. Tapi sebenarnya klan naga yang menyerang surga itu bukan secara sadar, karena mereka juga terpengaruh oleh asap kegelapan. Kini Dewa Erlang pun sudah bersiap untuk melakukan penyerangan dan dia menyuruh tentara surga untuk berbaris dan ikut dengannya menuju klan naga. Sebelum berangkat, kini Dewa Assassin akan melakukan pemberkatan pada Dewa Erlang agar mereka semua bisa memenangkan pertarungan ini. Dewa Assassin pun kini mengangkat tangannya dan dia membacakan mantra. Kemudian muncullah sebuah simbol pemberkatan yang dinamakan Suaiyin. Simbol itu pun langsung dilemparkan ke tubuh Dewa Erlang yang membuat tubuh Dewa Erlang kini bercahaya oleh simbol tersebut. Dari simbol itu menimbulkan cahaya yang sangat terang yang memancar ke langit membuat para prajurit merasa silau. Saking terangnya simbol itu seolah-olah dapat menerangi seluruh istana surga. Dewa Rulai dan juga Yutao yang melihat dari kejauhan merasa tidak percaya akan simbol raksasa itu. Ternyata para dewa akan benar-benar melakukan peperangan besar dengan para naga. Ini sungguh sesuatu yang di luar dugaan. Dewa Rulai yang dari tadi mengamati kini berkata pada Yutao bahwa setidaknya memerlukan waktu 10 hari untuk mempersiapkan perang dengan skala besar yang seperti ini. Dan kini, selama prajurit surga akan mempersiapkan perang dengan skala besar, Dewa Rulai akan melakukan langkah kedua secara diam-diam. Karena menurut Dewa Rulai perang ini tidak perlu dilakukan. Dewa Rulai pun lalu meminta tolong pada Yutao untuk melakukan sesuatu. Dewa Tathagata, saya akan melakukan semua perintahmu. Oke, kita berpindah ke alam baka. Kondisi langit di alam baka kini sedang tidak bersahabat. Langit itu mengeluarkan mendung yang sangat hitam dan juga petir yang menyambar-nyambar. Dan dari langit itu kini terlihatlah turun hujan. Para pemandu alam baka kini berkata, hujan hitam. Ini adalah pertanda yang buruk. Xiaotian yang melihat hujan hitam itu kini dirinya juga terkejut. Begitu juga dengan Sun Wukong. Bukannya panik dengan hujan itu, tapi Sun Wukong malah berkata, kali ini menarik. Dan tiba-tiba saja hujan hitam dengan skala besar kini jatuh ke alam baka, membuat para pemandu alam baka terkejut. Karena jatuhnya hujan ini bukan air dan malah menyebabkan ledakan di tanah alam baka. Para pemandu alam baka kini tubuhnya terbelah karena tertimpa hujan tadi. Hal ini membuat Xiaotian terkejut dengan apa yang telah terjadi. Pemandu alam baka yang tadi tertimpa hujan kini berceceran di mana-mana dan mereka terlempar begitu jauh dari tempatnya semula. Ternyata yang turun dari langit itu bukanlah hujan, tapi mereka adalah sekumpulan monster yang sangat menyeramkan dengan wajah gepeng dan panjang serta gigi yang meringis seperti gergaji.
Hal ini membuat para pemandu alam baka ketakutan, dan ternyata monster-monster ini pun tidak sedikit. Mereka datang dengan jumlah yang banyak dan akan mengobrak-abrik alam baka. Monster-monster itu pun kini meringis dengan gigi yang penuh karang. Mereka pun siap untuk menghancurkan alam baka saat ini. Sungguh monster yang misterius. Xiao Tian kini masih saja melongo dengan datangnya monster di alam baka, dan Sun Wukong mengatakan bahwa monster itu adalah Yasha Hungry Ghost, adalah sekelompok predator dari alam baka. Kedatangan monster ini adalah untuk memangsa jiwa-jiwa mati yang baru datang. Mendengar perkataan dari Sun Wukong, rasa penasaran dan juga kaget si Xiao Tian ini semakin bertambah. Sun Wukong pun mengatakan bahwa mereka jarang sekali muncul, tapi belakangan ini mereka lebih sering memunculkan diri di alam baka ini. Monster yang tadinya dikira Baiwan kini ternyata bawa kawan dan akan siap memangsa para jiwa-jiwa yang telah jatuh di alam baka. Wow, sungguh sangat mengerikan. Melihat para monster akan menyerang, Xiao Tian kini bersemangat akan melakukan perang dengan para monster itu. Dan tiba-tiba saja tongkat Sun Wukong menghalangi wajah Xiao Tian. Sun Wukong kini maju di depan Xiao Tian dan dia berkata, "Jangan khawatir, ada begitu banyak dari mereka, dan aku akan melindungimu," kata Sun Wukong. Karena monster-monster ini akan mengincar jiwa-jiwa dari Xiao Tian yang baru saja datang di alam baka ini. Xiao Tian pun langsung berterima kasih pada Sun Wukong. Dia mengatakan, "Baru saja pertama bertemu, kenapa Anda sudah membantuku?" Sun Wukong pun menjawab, "Bagaimana bisa kau melawan hal ini tanpa aku, Raja Kera? Ayo, kita mulai peperangan ini," kata Sun Wukong, mengajak Xiao Tian bertarung melawan para monster. Kata-kata dari Sun Wukong ini mengingatkan Xiao Tian pada saat peperangan bersama dengan Jenderal Mata Tiga. Kondisi mereka saat itu juga sama seperti saat ini. Mereka terkepung oleh para musuh yang banyak dan mereka harus bekerja sama untuk menghancurkan musuh-musuh itu. Pada saat itu Jenderal Mata Tiga dan Xiao Tian bertarung dengan sangat barbar dan menghancurkan semua musuh yang mengepung mereka. Dan pada akhirnya musuh-musuh yang telah mengepung mereka bisa dipukul mundur oleh Jenderal Mata Tiga dan Xiao Tian. Dan kemudian pada saat ini Xiao Tian merasakan hal sama seperti peperangan pada saat itu. Kini Sun Wukong maju duluan dan dia memukul para monster dengan tongkat ruyinya. Tak kalah dari Sun Wukong, Xiao Tian langsung melompat dan dia menghajar para monster dengan tinju besi miliknya. Dia pun melakukan tinju-tinju yang sangat kuat membuat para monster ini terpukul mundur. Sehabis memukuli para monster, kini Xiao Tian berkata, "Lumayan juga." Tapi Sun Wukong kali ini dengan beringas dia menghajar dan memukuli para monster dengan tongkat ruyinya. Sun Wukong lalu berputar dan membuat monster itu terlempar kemana-mana akibat pukulan memutar yang dilakukan oleh Sun Wukong ini. Sun Wukong kali ini merasakan dirinya sangat senang karena dia sudah lama tidak melakukan pertarungan, dan Sun Wukong pun tertawa. Dia berkata, "Hahaha, senang-senang, benar-benar senang hari ini. Setelah bosan di dunia bawah begitu lama, akhirnya aku mendapat sedikit hiburan," kata Sun Wukong. Melihat Sun Wukong bersemangat dalam pertarungan ini, Xiao Tian ikut senang juga. Kini terlihatlah para monster sudah bergelimpangan di mana-mana. Lalu Sun Wukong memperhatikan Xiao Tian kalau dirinya selalu menatap Sun Wukong sambil cekikikan. Sebenarnya apa yang dilakukan Xiao Tian ini? Kemudian Xiao Tian menjawabnya, "Maaf Raja Kera, aku hanya sangat merindukan perasaan seperti ini," kata Xiao Tian. Dan tiba-tiba saja dari belakang seekor monster akan menggigit Sun Wukong. Tapi sesuatu yang tidak disangka-sangka kini turun dari langit. Sesuatu itu mengeluarkan suara mendesing dan tiba-tiba swing, sop. Sesuatu itu menancap di kepala sang monster. Ternyata itu adalah sebuah senjata, dan kini Sun Wukong merasa kaget melihat senjata yang menancap itu karena merasa tidak asing dengan senjata ini. Saking terkejutnya, Sun Wukong sampai harus menjatuhkan tongkat ruyi dari pegangannya. Tiba-tiba saja seseorang menepuk Sun Wukong dari belakang dan Sun Wukong pun menoleh lalu berteriak, "Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya." Seseorang yang barusan menepuk Sun Wukong itu dia langsung berkata, "Apa kau sedang sibuk, Wukong?" Hal itu membuat Sun Wukong merasa terkejut dan seperti tidak percaya karena yang datang itu ternyata adalah adik New Moren atau si Raja Kerbau. Wow. Adik New kini langsung berkata pada Sun Wukong, "Hei Raja Kera, akhirnya aku menemukanmu. Tidak peduli kamu ada di mana, jangan mencoba lari dariku ya.
kata adik New pada Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong merasa terkejut dan panik bukan main. Kenapa tiba-tiba si adik New ini bisa menyusul dirinya ke alam baka? Sebenarnya apa yang dilakukan adik New sampai dia mengejar Sun Wukong ke alam baka? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.